Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Si Yue Shenzun terbangun dari keterkejutannya. Dia memandang Su Yi di kejauhan dengan ekspresi rumit. Ketika dia pertama kali melihat Su Yi beberapa hari yang lalu, dia bersikeras agar Si Ning dan Su Yi menarik garis yang jelas, dan tidak ingin seluruh klan Si menjadi seperti itu. Terlibat oleh Su Yi. Dia juga tidak percaya bahwa Su Yi bisa selamat dari pengaturan para dewa. Untuk alasan ini, dia bahkan pergi ke Lord of Yunhe, berharap mendapatkan perlindungan dari pihak lain. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Su Yi yang akhirnya selamat? Tidak ada kehidupan. Dampaknya pada Dewa Si Yue begitu besar sehingga ketika dia bangun dan pergi menghadap Su Yi di kejauhan, Dewa Si Yue bingung sejenak. Bagus. Kamu juga melihat bahwa bahkan jika para dewa bergabung, mereka tidak akan membunuhku. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Dia tidak menyukai Si Yue Shenzun. Si Yue God Venerable mengambil napas dalam-dalam dan berkata, mereka yang gagal total hanyalah kehendak para dewa, dan dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak dapat membuat damai denganmu sama sekali. Dewa para penguasa dewa itu sedang bergulat dengan tangan mereka. Su Yi tersenyum, tanpa membantah, hanya berkata, tidak sekarang, bagaimana dengan masa depan? Si Yue God Venerable terkejut, dan langsung terdiam. Memang, Su Yi tidak pernah menjadi dewa sekarang, tetapi dia sudah sangat menantang. Jika dia menjadi dewa di masa depan, seberapa kuat dia? Tidak dapat membantu, Si Yue Shenzun ingat adegan ketika Su Yi melewati kesengsaraan. Pada saat itu, para dewa raksasa seperti Buddha lampu pembakaran bergabung untuk mencoba menghentikan Su Yi membuktikan jalan, tetapi sekelompok makhluk menakutkan yang juga para dewa bergegas keluar dan menghadapi Buddha lampu pembakaran dan yang lainnya bertarung. Dewa-dewa itu menghormati Su Yi sebagai saudara Tao. Bagaimana mungkin Si Yue Shenzun tidak mengerti apa maksudnya ini? Tapi Anin tidak akan pernah kembali. Setelah Dai muncul, persepsinya juga terputus, dan dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Anin masih hidup. Su Yi meletakkan kendi, berbalik dan berjalan menuju Gua Chaos Dao. Si Yue God Venerable tertegun sejenak, lalu membuka matanya lebar-lebar, masih hidup. Benarkah? Anda bisa datang dan melihat. Su Yi Dao. Si Yue Shenzun ragu sejenak, lalu mengejarnya. Di Gua Chaos Dao. Si Ning masih terbaring di sana, bajunya berlumuran darah. Yang berbeda dari sebelumnya adalah luka-lukanya telah sembuh tanpa tahu kapan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi vitalitas. Baru saja, belum bangun. Anin. Si Yue Shenzun bergegas untuk pertama kalinya, dan ketika dia yakin bahwa Si Ning aman, dia sangat gembira sehingga dua baris air mata menetes, bagus, bagus. Dia memeluk Si Ning dengan erat, suaranya tercekat dan tidak jelas. Dapat dilihat bahwa dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Si Ning. Di samping, Su Yi juga dalam keadaan kacau, lega, dan dia merasa bahwa matahari telah membersihkan awan, serta kemarahan dan kesedihan yang telah terakumulasi di hatinya telah menghilang tanpa jejak. Ketika medan perang era menghilang, saya akan membawa pulang Aning, dan saya tidak akan membiarkan dia menderita di luar. Si Yue Gatzun bergumam dengan nada tegas. Su Yi mengerutkan kening, dan ada kebencian yang kuat di hatinya. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri dan berkata, mari kita bicara saat Aning bangun. Berbicara, dia melirik Gua Chaos Dao. Kekuatan sumber kekacauan di tempat ini sedang melonjak, dan ada tanda-tanda fragmentasi di banyak tempat di dalam gua, yang jelas tidak bisa bertahan lama. Jangan pernah memikirkannya, ketika Gua Chaos Dao runtuh dan hancur, medan perang era ini yang dibangun oleh asal-usul negeri dongeng yang kacau akan benar-benar menghilang. Kamu pergi dari sini dulu. Su Yi memesan. Si Yue Gatzun segera pergi dengan Si Ning di pelukannya. Su Yi berdiri di acu poin Chaos Dao, merasakannya sedikit, mengangkat tangannya dan meraihnya. Ledakan. Kekuatan sumber kacau yang mengisi titik akupuntur melonjak tajam, dan banyak jalan cahaya muncul. Terkadang, Anda juga dapat melihat beberapa lampu terang berkelap-kelip dan lewat. Itulah Epoch Sword. Faktanya, fragmen zaman yang didistribusikan di medan perang zaman semuanya lahir di Gua Chaos Dao,
yang setara dengan menemukan sumber kelahiran fragmen zaman. Suyi tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti itu untuk menjadi dewa. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya sendiri, dia bisa memberikannya. Setelah berpikir sebentar, dia mulai bertindak. 1/4 jam kemudian, Suyi menghapus kepingan zaman yang lahir di sumber kekacauan. Sayangnya hanya 9. Dalam analisis terakhir, apakah itu di alam para dewa atau di medan perang era ini, kesempatan untuk menjadi dewa sangat terbatas dan sangat langka. Ini juga menjadi alasan mengapa sebelum munculnya jalan untuk menjadi dewa di dunia peri, itu akan menarik perhatian banyak kekuatan besar di para dewa. Di antara 9 keping zaman itu, ada 1 permata, 2 keping orde pertama, 4 keping orde kedua, dan 2 keping sisanya orde ketiga dan urutan kelima. Ini berarti bahwa hanya kesempatan untuk menjadi dewa yang Suyi raih kali ini cukup untuk 9 karakter peringkat Taixuan untuk menyerang alam dewa. Jika Anda berhasil membuktikan Tao, mereka yang menyempurnakan pecahan zaman akan berpotensi menjadi Tuhan di masa depan. Nilainya cukup besar untuk membuat seluruh alam dewa menjadi gila. Dan Anda tahu, pada perjalanan sebelumnya, Suyi telah mengumpulkan 2 bagian dari era, dan memburu Jiang Taya dan Sue Xiaozi, dan masing-masing mendapatkan bagian lain fragmen zaman. Ini tidak termasuk rampasan pertempuran sebelumnya. Di luar Gua Chaos Dao, Tian Menu sedang mengumpulkan jarahan. Panen kali ini terlalu besar. Kehendak dan tubuh Dharma lebih dari 10 dewa dan ratusan dewa hancur dan hancur, meninggalkan semua jenis harta, termasuk obat-obatan magis, materi ilahi, dan lainnya harta karun beberapa harta yang mempesona. Yang paling penting adalah setelah mereka yang baru saja diangkat menjadi dewa baru jatuh, ketuhanan mereka juga ditinggalkan di lapangan. Di alam dewa, ketika dewa lama jatuh, posisi dewa akan dibebaskan, dan warisan ketuhanannya akan menjadi peluang bagi orang lain menjadi dewa. Tungku perbaikan surga sibuk karena terlalu banyak harta. Ini juga normal, kehendak para dewa dan para dewa semuanya dari alam para dewa, tidak hanya mengenakan berbagai harta di tubuh mereka, hari-hari ini mereka sedang menjelajahi keberuntungan di medan perang pada zaman itu, dan juga mengumpulkan sejumlah besar obat-obatan magis dan materi ilahi. Ada juga beberapa fragmen epoch yang belum digunakan. Sekarang, harta ini telah menjadi piala Suyi. Saya memeriksa, jiwa Aning dan asal Dao disegel oleh kekuatan misterius dan terlarang, dan seluruh orang jatuh ke dalam keadaan diam, dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk bangun sama sekali. Ketika dia melihat Suyi berjalan keluar dari Gua Chaos Dao, Yang Mulia Dewa Siyue segera berkata, saya menduga bahwa pertemuan dengan kehidupan menuju kematian ini membuat Aning dia pergi. Melalui transformasi yang pecah dan berdiri, dan ketika dia bangun, dia akan berubah menjadi kupu-kupu seperti kepompong. Hanya saja tidak jelas berapa lama transformasi seperti itu akan bertahan. Gembira dan penuh harapan, Suyi segera mengerti bahwa transformasi yang dialami Sining kemungkinan besar terkait dengan wanita yang muncul sebelumnya. Keduanya adalah orang yang sama. Tidak lebih dari itu, Sining belum sepenuhnya membangkitkan kekuatan dan ingatan yang tersegel di tubuhnya. Siyue Shenzun ragu-ragu sejenak, seolah-olah khawatir Suyi akan menghentikannya, dan berkata langsung apapun yang terjadi, aku akan membawa Aning kembali ke klan. Yang mengejutkannya, Suyi tidak menolak. Ini adalah bagian dari harta rampasan yang pantas didapatkan Anin. Suyi mengusap ujung jarinya. Sebanyak 7 fragmen era muncul di depan Yang Mulia Dewa Siyue, dia tercengang, dan matanya yang indah bulat. Orang ini sangat murah hati. Ini adalah 7 kesempatan untuk menjadi dewa, dan nilainya tidak terhitung. Siapa yang menyangka Suyi akan memberikannya tanpa ragu? Kamu. Siyue God Venerable hendak mengatakan untuk mengirimkannya, Suyi berkata, ini untuk Aning, tolong simpan ini untukmu, jangan menolak. Siyue God Venerable terkejut dan terlihat rumit. Harus kuakui, dia sangat terkejut. Seperti mengenal Suyi lagi, Yang Mulia Dewa Siyue menatap Suyi sejenak sebelum berkata, saya pribadi tidak keberatan Aning bersamamu tetapi demi keselamatan klan Si, harus seperti ini, jika Anda telah menyinggung Anda sebelumnya, saya harap Anda tidak keberatan. Suyi mengangguk dan berkata, saya mengerti.
Xiyue God Venerable menghela nafas. Apakah kamu benar-benar mengerti? Bahkan jika kamu mengambil begitu banyak fragmen zaman, tetapi untuk melindungi dirimu sendiri, di masa depan, klan saya tidak akan pernah ada persimpangan dengan Anda. Suara itu penuh dengan ketidakberdayaan. Su Yi tersenyum dan berkata, masalah yang mulia untuk mengurus Aning, hal-hal lain, saya punya ukuran sendiri. Xiyue God Venerable terdiam beberapa saat, dan berkata, kamu juga berhati-hatilah. Su Yi menurunkan matanya dan menatap Sining, yang telah lama dipeluk oleh Dewa Xiyue, dan akhirnya dengan paksa menahan keengganan itu. Hatinya. Tidak ada kecelakaan, medan perang era akan menghilang dalam 3 hari, jadi sebaiknya Anda bersiap terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Su Yi menyapa Heaven Patching Furnace, yang sudah mengumpulkan rampasan, dan berbalik. Melihat sosoknya yang tinggi pergi, Xiyue Shenzun mau tidak mau memiliki dorongan tak terkendali di hatinya, dan berkata kapan kamu? Segera. Su Yi menjawab tanpa menoleh ke belakang. Iya, segera. Setelah kembali ke negeri dongeng kali ini, dia akan berangkat setelah semuanya beres. Untuk saat ini, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ini adalah area inti terdalam dari era Battlefield, dan di area lain dari era Battlefield, ada juga beberapa lawan lainnya. Misalnya, dewa-dewa itu, yang berasal dari alam dewa, yang berasal dari alam dewa, dan yang berasal dari negeri dongeng. Dengan 3 hari tersisa, Su Yi berniat melakukan likuidasi menyeluruh. Balas dendam, balas dendam. Nanping Tian, benda tua ini, melarikan diri dengan sangat cepat. Dalam perjalanan, Su Yi memikirkan Nanping Tian. Benda kuno ini dulunya mengikuti tubuh Dharma kehendak yang mulia Dewa Hengxia. Tapi ketika Su Yi membuktikan peringkat Tao Tai Xuan, hal lama ini menyelinap terlebih dahulu. Dalam likuidasi yang akan dibuka kali ini, Su Yi secara alami tidak akan membiarkan orang ini pergi. Di daerah pegunungan. Apakah itu hanya fragmen era Orde kelima? Luo Tiandu mengerutkan kening. Dia baru saja memperoleh era fragmen, tetapi ketika dia menyadari bahwa kualitas era fragmen ini hanya di peringkat kelima, sebagian besar kegembiraan di hatinya tiba-tiba menghilang. Untuk anak tak tertandingi seperti dia, sulit untuk menerima kesempatan seperti itu untuk menjadi dewa. Karena bahkan jika kamu menjadi dewa, jalan menuju masa depan akan berhenti di tingkat dewa yang lebih rendah. Tidak mungkin, peluang menjadi dewa di medan perang era sangat terbatas, dan fragmen era di atas peringkat ketiga bahkan lebih jarang. Saudara Luo. Tiba-tiba terdengar tawa hangat dari kejauhan. Sekelompok tokoh meraung. Dia dipimpin oleh seorang pahlawan berjubah perak, disertai dengan kehendak dewa, dan 10 orang lainnya adalah utusan ilahi. Luo Tiandu mengecilkan pupil matanya dan hendak berbalik dan pergi. Swiss. Dewa yang tampak seperti lelaki tua itu tiba-tiba memblokir bagian depan, dan berkata tanpa ekspresi jangan takut, selama kamu bekerja sama dengan patuh, kamu dapat bertahan hidup. Luo Tiandu tenggelam. Saudara Luo, jangan mempersulit kami, serahkan pecahan zaman, dan kami akan segera pergi. Seorang pria berjubah perak membuka mulutnya sambil tersenyum. Luo Tian melirik kerumunan, menahan amarah di hatinya, dan berkata, Lu Xuan, kamu benar-benar mampu. Pria heroik berjubah perak itu juga putra dewa, dari alam para dewa. Di masa lalu, Lu Xuan tidak berani lancang di depan dari dia. Hehe. Lu Xuan menggosok hidungnya dan berkata sambil tersenyum, seiring berjalannya waktu, orang-orang berbeda, dan satu langkah adalah dunia yang berbeda. Sambil berkata, dia mengangkat bahu, siapa yang membiarkan saya memimpin dalam berkhotbah dan menjadi dewa? Sadarilah kenyataan, tidak banyak kontradiksi di antara kita, saya tidak ingin membunuh mereka semua, selama saya menyerahkan pecahan zaman, semuanya mudah dikatakan. Sudut alis dan matanya penuh canda dan kebanggaan. Luo Tiandu tampak murung. Namun harus saya akui bahwa inilah kenyataannya. Sebelumnya, dia bisa menekan Lu Xuan. Tapi sekarang, Lu Xuan telah menjadi dewa, dewa yang benar-benar rendah. Di jalan, dia benar-benar menghancurkannya. Bagaimana jika saya tidak membayar? Luo Tiandu berkata dengan dingin, kamu masih berani membunuhku.
Senyum di wajah Lu Xuan memudar, dan dia berkata, dengan klan Luo sebagai dukunganmu, tentu saja aku tidak akan kejam, tetapi jika kamu tidak melakukannya atau bekerja sama, kalau begitu jangan salahkan saya karena menunggu. Berbicara, dia melangkah maju dengan tajam dan meraih Luo Tiandu. Ledakan. Luo Tian membuang jimat rahasia untuk memblokir pukulan, tetapi seluruh orang terguncang ke samping, dan seluruh tubuhnya bergejolak dengan darah. Roti, jangan makan dan minum. Tiba-tiba, lelaki tua di satu sisi mendengus dingin, coba saja, berapa lama kamu bisa memegang kartu di tanganmu? Luo Tiandu menghela nafas dalam hati. Tak terbendung. Jika berjuang lagi, mau tidak mau akan diinjak-injak dan dipermalukan. Luo Tian mengeluarkan sepotong era dan membuangnya. Lu Xuan meraih tangannya, mengambil fragmen zaman di tangannya, melihat ke langit dan tertawa keras orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Junji. Luo Tiandu, kamu memang sangat menarik. Wajah Luo Tian muram, dan dia akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tunggu. Lu Xuan membuka mulutnya. Luo Tian mengerutkan kening, apalagi? Serahkan hartamu juga, dalam pertempuran kebetulan, raja dan yang kalah, karena kamu telah menundukkan kepala dan menyerah, bagaimana kamu bisa tidak mengerti aturan ini? Lu Xuan berkata sambil tersenyum. Kamu. Luo Tiandu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tidak. Pria tua itu menatapnya dengan mata bermartabat. Luo Tian merasa malu dan marah, dan akhirnya sangat menyadari bagaimana rasanya terjebak dalam kawanan naga. Saat itu, sesosok tinggi tiba-tiba muncul dari udara tipis. Suyi. Luo Tian tinggal. Lu Xuan dan lelaki tua itu sedikit mengubah wajah mereka dan mengenali identitas Suyi. Apakah Anda dirampok? Suyi melirik semua orang yang hadir. Luo Tiandu tiba-tiba merasa pucat, dan berkata dengan getir, aku membuatmu tertawa. Di sini, para dewa telah lama menganggap Anda sebagai mangsa yang akan membunuh Anda, dan sekarang Anda sudah dalam bahaya sendirian. Saya menyarankan Anda, ini sebaiknya jangan dicampur adukan. Mata lelaki tua itu dingin, kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Suyi melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Tubuh lelaki tua itu langsung meledak, berubah menjadi cahaya dan hujan di langit. Lu Xuan dan yang lainnya tersentak dan menjadi pucat karena terkejut. Orang tua itu adalah badan hukum dari kehendak Dewa Median. Siapa yang menyangka bahwa Suyi akan terbunuh di tempat tepat sebelum dia bisa menjentikkan jarinya? Lengan. Bibir Luo Tiandu berkedut dan dia hanya bisa menghela nafas. Bagaimana jika saya tidak pernah menjadi dewa? Suyi saat ini benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memblokir dan membunuh para dewa, dan para Buddha untuk memblokir dan membunuh para Buddha. Kamu tidak takut balas dendam oleh para dewa? Lu Xuan berkata tajam. Suyi melirik orang ini dan berkata, kehendak dan tubuh dharma mereka sudah mati, mengapa saya harus takut? Lu Xuan. Luo Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mati. Tidak diragukan lagi, sekilas dengan Lu Xuan dan yang lainnya, dia tidak tahu pertempuran yang menghancurkan dunia yang terjadi di depan gua Chaos Dao. Suyi hanya bersenandung tanpa penjelasan. Tiba-tiba, Lu Xuan mengembalikan pecahan zaman itu ke Luo Tiandu dan berkata langsung, aku mengakuinya. Luo Tiandu. Begitukah? Tapi melihat Lu Xuan mengangkat tangannya, semua harta di tubuhnya muncul, ini pialamu, tapi tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saat dia berbicara, dia membungkuk pada Suyi. Melihat ini, para utusan ilahi lainnya juga buru-buru bertindak dan menyerahkan harta mereka. Luo Tian tercengang. Kecepatan mengubah wajah ini lebih cepat daripada membalik buku. Apakah kamu ingin membunuh? Suyi bertanya. Luo Tiandu tampak ragu untuk beberapa saat. Tapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir saya akan membalas dendam ini di masa depan. Mereka tidak berani benar-benar menyerang saya sebelumnya. Lu Xuan dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Suyi tidak berkomitmen. Dia mengeluarkan Epoch Sword Orde pertama dan berkata, kamu dan aku sudah saling kenal satu kali, dan Epoch Sword ini seharusnya menjadi hatiku. Saya hanya bisa memasukkannya ke dalam Luo Tiandu. Luo Tiandu sangat tersentuh dan hangat di hatinya.
Dan Lu Xuan tercengang. Itu adalah fragmen era Orde Pertama. Berikan saja. Jika Luo Tian menjadi dewa karena ini, jalan masa depannya ditakdirkan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, hati Lu Xuan membeku, dan dia menyadari bahwa Su Yi sedang menatapnya. Kamu masih memiliki satu harta untuk diserahkan, kata Su Yi. Lu Xuan tetap tinggal, harta apa? Tuhan. Su Yi tiba-tiba muncul di depan Lu Xuan, dan 5 jari tangan kanannya membungkus kekuatan reinkarnasi dan menekannya di atas kepala Lu Xuan. Ledakan. Saat berikutnya, Lu Xuan mengejang dan wajahnya penuh rasa sakit. Sebuah jalan cahaya yang menyilaukan direbut darinya oleh telapak tangan Su Yi. Itu adalah Dewa Lu Xuan. Adalah sumber jalannya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mau tak mau mereka merasa ngeri. Lu Xuan jatuh ke tanah dan menjerit nyaring dan menyakitkan. Pukulan seperti itu lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Fragmen epoch ini juga untukmu. Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkannya, ketuhanan yang dilucuti dari Lu Xuan jatuh ke tangan Luo Tiandu. Aku harus pergi, ketika kita bertemu lagi nanti, mungkin di wilayah para dewa. Suara masih mengambang, Su Yi telah hanyut. Melihat sosoknya akan menghilang, Luo Tian mau tidak mau berkata, "Saudara Su, terima kasih." Di kejauhan, Su Yi melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang. Segera, dia menghilang sama sekali. "Mikoto, kamu baik-baik saja?" Para utusan berkerumun di sekitar Lu Xuan dengan wajah khawatir. Pada saat ini, niat membunuh yang kuat muncul di mata Luo Tiandu. Awalnya, dia berencana untuk menyelesaikan akun dengan Lu Xuan ketika dia menjadi dewa, tetapi sekarang, dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Tanpa ragu, dia langsung memulai. Dalam sekejap, Lu Xuan dan para dewa di sekitarnya semuanya mati secara tragis. Tidak ada yang selamat. Luo Tian berdiri di sana sendirian, mengembuskan napas panjang, merasa nyaman. Tentu saja, dia tidak hanya ingin mengungkapkan kebenciannya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lu Xuan. Begitu berita itu bocor, semua orang akan tahu bahwa dia dan Su Yi berteman. Ini bukan apa-apa di dunia peri. Tapi jika dia berada di alam para dewa, dia dan klan di belakangnya akan menjadi sasaran para dewa. Omong-omong, klan Luoku juga membenci kakak Su, tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa dia dan aku menjadi teman? Luo Tiandu sedikit rumit. Pada akhirnya, dia membuat keputusan dan bergumam, apapun yang terjadi, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencegah klan menjadi musuh Brotersu. Bagi Su Yi, menyelamatkan Luo Tian hanyalah sebuah episode kecil. Sebelumnya, dia mencari keberadaan Nanping Tian, dan dia sudah memiliki petunjuk. Karena itu, setelah menyelamatkan Luo Tiandu, dia melanjutkan perjalanannya tanpa penundaan. 2 hari kemudian, medan perang zaman telah mengalami perubahan drastis. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di mana-mana di langit dan bumi. Seluruh dunia penuh dengan lubang dan tampaknya terbalik setiap saat. Medan perang era akan menghilang. Si Yue menatap langit. Kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi dewa ini berlangsung kurang dari setengah bulan, dan sekarang akan berakhir. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik yang tersebar di seluruh medan perang pada zaman itu juga memperhatikan pemandangan ini, dan untuk sementara waktu, banyak orang tidak mau. Karena kebanyakan dari mereka belum menemukan kesempatan untuk menjadi dewa. Inilah sulitnya menjadi dewa. Menunggu keabadian, bahkan jika jalan untuk menjadi dewa muncul, hanya segelintir orang beruntung yang benar-benar dapat memanfaatkan kesempatan untuk menjadi dewa. Dalam 2 hari terakhir, banyak orang tewas di tangan Su Yi. Ada putra dewa, kehendak dewa, dan ada beberapa karakter dari dunia peri. Kurang lebih, mereka semua dendam dengan Su Yi. Adapun yang tidak memiliki kebencian dan dendam, Su Yi terlalu malas untuk memperhatikan. Dia tidak pernah menjadi pembunuh. Akhirnya selesai. Di celah gunung, Nanping Tian heboh. Setelah melarikan diri dari sekitar gua Chaos Dao, dia ketakutan dan kesulitan tidur dan makan. Dia melarikan diri untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Sekarang, dia tidak punya harapan sama sekali untuk menjadi dewa,
Dia hanya ingin bisa kembali ke negeri dongeng hidup-hidup. Ledakan. Langit terkoyak, dan udara kacau mengamuk seperti semburan dahsyat. Seluruh dunia dalam keadaan rusak. Nanping Tian melompat tanpa ragu dan bergegas menuju celah besar di langit. Luput dari keretakan dan kembali ke negeri dongeng. Dia masih setengah jalan ketika sebuah tangan besar tiba-tiba menekan bahunya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.